Indah Lestari. Hadir, ma'am. Indri Saharani. Hadir. Kartika Ayu. Hadir, ma'am. And then Mayona. Mayona. Tidak ada. Mayona izin, Ma'am. Tadi ada di grup, dia ada acara dari PNJ. Oh iya. Oke. Izin ya. Muhammad Haikal. Hadir, ma'am. Ya. Terus Muhammad Deroben. Present, ma'am. Oke. Nabila. Hadir, ma'am. Nadine. Hadir, ma'am. Nur Afifah. Hadir, ma'am. Reva. Reva tidak ada. Lagi join Zoom, ma'am, katanya. Oh, oke. Rindu. Present, ma'am. Present. Oke. Savana. Present, ma'am. Ya, Sarah. Sarah? Nggak ada. Sudah pindah, ma'am. Maaf. Oh, oke. Syahwa. Hadir, Ada. ma'am. Syakila. Oke. Syifa. Present, ma'am. Tiara. Present, ma'am. Wifdani Rahmah. Present, ma'am. Oke. Oke, then. Sudah ya. Berarti tadi Permisi, Rindu ma'am. ya, yang belum ada. Saya udah, ma'am. Oh, udah. Siapa Ya. tadi yang masih Reva ya? Reva. Reva, ya. Reva Permisi, belum. ma'am. Oke, nanti kalau udah silakan di ini ya koreksi. Atalah kenapa? Udah. Hadir, maaf, Bu. Oh, Tadi habis ke toilet. oke. Sudah ya, hadir ya. Berarti yang nggak hadir tuh Agus sama Mayona Juga masih izin. berusaha masuk. Reva belum. Sarah juga belum ya. Oke, nanti diinfo. Oke, Ten. Saya save dulu. Oke, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's our first meeting ya, pertemuan kita pertama sekali today. Before we start, I would like to introduce myself. Have you met me before? Have you ever met have you ever met me before? Oh, no. No. No, Yes. it's the first time. No. Okay. Have you ever been to Gedung H, our beloved building H? No. Oh, never. Ini semester berapa, guys? Third. Tiga. Three. Okay, semester Three. 3. So you haven't been to our beloved building, jurusan administrasi niaga? Sudah. Oh, Okay. gedung udah. Dikirain gedung H itu. Gedung K itu. Oh, I'm sorry. it's another building. No, don't worry. And then, have you ever been to the second floor? Yes. Yes. And have you ever been to structural room? Nggak pernah ya? Nggak pernah ada masalah, baik-baik aja. Nganterin tugas paling nih. Nganterin tugas ya. Tuh. Ke mem siapa? Ke Pak Erlin. Koko, ma'am. Oh iya, Pak Koko. Ya. Oh, oke. Nah, oke, turns out, ya nggak turns out ya, tapi emang, so I'm actually, they call me Nidia, Mem Nidia. Yeah, my name is Nidia Sofa. At the moment, I am a secretary of department. Yeah,
And jadi saya juga sekretaris jurusan. So in case you have something you would like to share or any opinions or anything that you want to discuss, you can come and see me regarding your events atau apapun ya. There are some students who are dealing with events. Sometimes they come and discuss a few things with the structurals ya, sama struktural yang ada di AN. Okay, so this semester I'm going to teach membaca kritis, and I believe that you have had enough knowledge on how to read, especially in English. Ya, sudah punya pemahaman yang bagus tentang membaca ya? Sudah belum? Guys? Ada matkul kayak kita membaca dengan tepat gitu, efektif. Efektif dan efisien, right? Tapi sudah di semester sebelumnya, in the previous semester. Sudah, Mem. Sudah Yang ya. analytical reading. Iya, membaca analitis ya. Kalau sekarang membaca kritis. Oke. Oke, good. Nah, mata kuliah kita adalah membaca kritis dan saya akan membawakan ini. Sudah tahu tugas kita apa, guys? PBL kita? Belum. Tapi sudah pernah masuk kelas PBL. Is this your first time coming into PBL class or have you had another PBL class before? No, in the first So semester. today is the first, yeah. So there are, if I'm not mistaken, there are 4 subjects that are included in PBL, yeah. So this semester you're going to do a project based on 4 subjects, and I'm going to give you a little introduction on reading, and other lecturer will give you a little introduction on writing, and the other 2 will also provide you some introduction in other subjects. So basically, if I'm not mistaken, you're going to do a project that is called Finding Literature Review. Yeah. So you are going to do a literature review in which you are going to read. Let me find the ini dulu ya. Wait. Okay. Nah, you will be asked to do some literature review. Apa itu literature review? We're going to decide some focus. The whole point is that we are going to map the gap between researches, ya, di antara penelitian-penelitian. So we're going to identify the gap between the researches. There has been so many research on translation, but each year translation is developing, and that's why we need to investigate the gap so that it will help you by the time you are asked to do your skripsi, you will be able to write something that is missing between one research and another research. Paham ya? Jadi tugasnya itu adalah menemukan beberapa fokus atau gap antara satu riset dengan riset yang lainnya, supaya nanti saatnya kalian harus menulis skripsi, kalian sudah tahu kira-kira ideas atau topics or hal-hal yang kalian minati yang bisa kalian teliti. Karena selama ini apa yang diteliti oleh mahasiswa itu sudah sangat jenuh ya, atau membosankan gitu, sehingga we need to find gaps. Dan untuk membaca gaps itu maka dibutuhkan kemampuan untuk membaca yang baik di antara beberapa artikel-artikel jurnal. Kalau selama ini ya, you were asked to read, let's say, some articles
Kayak mungkin artikel-artikel biasa gitu ya, general articles, telling about general things, telling about your daily activity. But this time you will be asked to read some articles that will give you a lot more information, knowledge on translations. And tentang apa saja, bagaimana how to pick the journals atau articles itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. So there will be a combination between reading and writing in English. Ya, jadi nanti akan ada kombinasi setelah kalian membaca, and then you will write down, atau kalian akan mensintesakan. Kalian akan menulis apa kira-kira yang paling cocok untuk menggambarkan apa yang sudah kalian baca. Oke ya, saya minta waktu dulu sebentar, 1 menit saya ambil hard disk. Mas, itu nanti porsi yang besar tuh mau Tapi yang lain enak satu maksudnya pasti saya tapi memang yang mungkin apa namanya yang yang boleh kan dibuat dosen bimbingan. Boleh sih kayaknya aku juga butuh. Yang masih gini-gini bagus mas, saya boleh di satu untuk bimbingan saya selalu makan kursi tangan. Yang porsi yang bisa gitu. Boleh yang itu kalau aku bisa selewat ya bisa. Ya, taruh di sampingnya. Saya yang itu aja yang portable itu yang saya bisa itu. Oh, aja kalau saya toh pada itu orang lain. Jadi kan ada tapi apa tadi? Oke. Kita mau lama atau mau sebentar nih pertemuan pertama, guys? Halo? Bingung kali ini. Belum pernah kali ada dosen yang nanya kayak gitu. Mau lama atau mau sebentar? What's the plan? Have you got another plan? Do you still have another class? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, we have another class in 10 p.m. Okay. Wait. Bentar ya, saya buka dulu nih bukunya. Effective writing, membaca analitis. Here we go. Nah, ini dia. So, wait up. Sharing your screen will close the... Oh, okay. Continue. Now, screens. Okay. So, this is the book that we're going to use this semester. So, but I'm going to use the book like, not all of them. Yeah, I'm not going to use like the whole book because you also need to work on your project, but I'm going to give you like a little
introduction, explanation before you jump into texts, ya. Sebelum kalian before you work into your text. So I think I'm gonna have to give you like what you are supposed to do, what you are supposed to read, what kind of things that you need to find in the text itself. Okay, but before that, yeah, I'm going to give you another kayak a little project. I know it's you already have a big one, but hopefully by doing this short presentation, you'll be able to understand the text even more lebih menyeluruh aja kali ya. Saya akan minta kalian untuk kerjakan ini. I will go and jump directly to halaman 73 here. Silakan nanti Gary or siapa tadi, Syahawa? Halo. Siapa namanya? Syahawa? Is that Iya, betul Miss Syahawa. Syahawa, ya. Okay, Gary and Syahawa can work together and try to divide your friends into 6 groups, and each of them has to do this short presentation, yeah, over the text that I'm going to give you. Okay, sebentar. Turns out my computer needs sometimes to load the pages. Nanti kita kenalannya pas di kelas aja kali ya. Sekarang kan susah juga nih mau kenalan. I can't see all the faces. Nanti kalau sudah di kelas. Minggu depan ya, insya Allah ya. Minggu depan. I don't know what happened today, but it has been like super duper crowded today. Luar biasa. Never been like this before. Kayaknya saya nggak pernah. And this morning I also had an accident. Saya juga kecelakaan. I bumped into somebody else's car. So I was the one to blame. Ya, saya yang I bumped into somebody else car. Jadi karena very drunk ya, drunk tuh bahasa ini banget gitu. Halo, ini kenapa sih? Jadi kayak luar biasa macetnya sehingga benar-benar sampai tadi saya itu juga yang bikin that's why ini nih sorry itu juga yang bikin saya terlambat banget udah macet terlambat and then I had an accident. Nah, sebentar saya buka ulang buku baca analitis. Oh. tiga. Okay. An article or essay. Okay. Nah, jadi nanti ya kalian ketika kalian akan membaca ya, ketika tugas kalian when you project ketika main pro-nya nanti akan ada manager project-nya atau main pro-nya, he or she is going to ask you to do some previewing ya. Previewing is a rapid kind of reading that allows you to get a general sense of what a
passage, article, or book is about and how it is organized. Your eyes scan quickly over the page looking for answers to general questions about the material. Nanti kita akan minta kalian untuk mereview artikel dan juga esai. Jadi pertama nanti akan coba membaca, karena kan nanti dalam kita membuat sebuah apa itu namanya SLR ya, nama penelitiannya itu adalah SLR, Systematic Literature Review. Kalian akan diminta untuk membaca begitu banyak artikel. Ya, jadi nanti kalian harus mencari langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah you need to find article. Jadi langkah pertama adalah mencari dulu artikelnya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah mencari artikel. Nah, waktu mencari artikel ya, article finding. Nah, jadi harus cari dulu artikelnya. Untuk mencari artikel ini, kalian tentunya harus apa itu? Harus menggunakan skimming ya, skimming dan scanning dengan apa cepat gitu. Cari ini artikel yang aku butuh. Oh ini nggak butuh. Walaupun dia bicara translation, tapi dia bicara translation tentang hal yang lain. Oh yang ini dia bicara tentang ini. Kan nanti biasa kita tentukan dulu poin-poinnya. Misalnya yang dibutuhkan adalah teknik translation, terus kemudian ada teknik, terus kemudian akurasi misalnya ya. Nah, kalian akan cari artikel yang membahas tentang penerjemahan, yang hanya membahas tentang teknik atau yang ada membahas tentang teknik dan juga akurasi. Paham ya? Jadi nanti kalian akan mencari dan itu harus cepat karena kan artikelnya banyak, bisa sampai 100 artikel. Kan mesti dibagi-bagi. Oh, misalnya kelompok kita ngerjain 10, kelompok dia ngerjain 10. Nah, 10 artikel ini kita buka, kita baca, secara singkat. Wah, ini tentang terjemahan, tapi dia ngebahas tentang sejarah terjemahan. Oh, nggak perlu dibuang, di-eliminate. Kita akan cari lagi. Kalau satu kelompok dikasih, misalnya kamu harus, you have to read you have to provide 10 articles on translation talking about accuracy and techniques in translating, maka kalau misalnya kalian ada beberapa pilihan, kalian harus menemukan 10 ya, yang nggak ada yang harus di-eliminate. Sorry, yang nggak sesuai harus di-eliminate until you find articles yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Once you already have these 10 articles, kemudian kalian mulai membaca satu-satu. Ketika dia bicara tentang teknik, teknik apa saja yang dia ceritakan, teknik apa saja yang dia rekomendasikan, teknik apa saja yang dia paling tidak rekomendasikan, teknik apa saja yang paling berhasil di kelas apa, misalnya gitu. Jadi semuanya harus kita apa namanya plot-plotkan, dipoin-poinkan gitu ya. Article finding. Setelah kita ada artikel, kemudian setelah kita temukan artikel, kita previewing ya. Nah, previewing. Setelah kita previewing, kemudian kita selecting. Setelah selecting, baru kemudian kita reading. Nah, disinilah kita berusaha membaca secara kritis. Kita lihat whether the article is giving us enough explanation, is giving us enough information, is giving us enough elaboration, description over the things atau topics that we are looking for, gitu ya. Setelah reading, nah nanti baru kalian masuk ke writing ya, pengambilan kesimpulan atau disintesakan. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi nanti apa namanya? Mekanismenya akan dibahas lebih lanjut sama Menpro-nya atau manajer project-nya. So now let's go back to our book dengan asumsi bahwasanya kalian sudah punya enough, that you already have enough knowledge in reading, maka sekarang saya akan memberikan kalian sebuah tugas ya. Sebentar, tadi di halaman berapa ya? Oh.
Making, reviewing 75. Understanding paragraphs. 1. Bentar ya guys. Satu kosong lima. Understanding paragraph ya. Oke, identifying the topic of a paragraph. Oke, kalian harus paham bagaimana cara mengidentifikasi topik of paragraph. Kemudian ada topic sentence ya. Main ideas of paragraphs, topic sentence and main idea. Inferring the main idea. Kemudian sebentar, ini cuma ini doang ya. Transition words and phrases as connectors. Thinking in English. Oke. Nah, tugas kalian adalah di sisa waktu kira-kira sampai jam 10.15 nanti, silakan kalian membaca lagi, mengulang, try to mengulang. Kalian boleh diskusi sama teman kalian apa itu tadi ya topik sentence. Jadi kalau saya bisa sampaikan, kalian silakan diskusi, silakan nanti dibagi kelompok. Kemudian kalian boleh baca-baca tentang ini ya, tentang poin 1 yaitu understanding paragraphs. Oke, halaman 105 itu hanya buat dibaca. Terus kemudian kalian akan lihat ada beberapa contoh. Kalian bisa coba mencari yang namanya topik sentence atau main idea di dalam contoh-contoh yang diberikan. Ya, dan itu penjelasannya sangat menyeluruh. Tapi yang menjadi tugas kalian ada di halaman 134, Patterns of Organization. Oke, ini tugas dibagi ke 6 kelompok. Kalian tugasnya adalah untuk melihat ini ya, Patterns of Organizations. Tugasnya silakan dibaca, masing-masing kelompok dibagi ada listing, sequence, comparison and contrast, cause and effect, problem and solution, dan juga extended definition. Nah, nanti silakan ini kelompok 1 misalnya ngebahas tentang listing, kelompok 2 bicara tentang sequence, kelompok 3 bicara tentang comparisons, terus kemudian kelompok 4 cause and effect, problem solution, extended definition sampai kelompok 6. Ini semua materinya silakan diambil di sini ya. Jadi nanti silakan kalian misalnya mau share ininya paragrafnya boleh di-share. Terus kemudian kalian mau ambil paragraf yang ada di buku ini boleh 1, nanti kalian boleh tambahkan 1 lagi paragraf di luar buku ini yang pakai metode listing. Ya, paham ya? Ini semua penjelasannya. Jadi tugas kalian adalah menjelaskan materi ini kepada teman-teman kalian. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 tentang sequence. Sequence itu apa? Kalian coba jelaskan dengan menggunakan misalnya paragraf ini atau paragraf yang ini juga boleh, tapi nanti ditambahkan 1 lagi paragraf yang kalian cari di luar. Sampai di sini clear? Paham? Supaya kalian punya enough knowledge on paragraphs. Tentang paragraphs itu dia bentuknya apa saja. Guys, sudah? Paham? Paham, Mem. Oke. Mem, mau nanya. Iya.
Itu nanti short presentation-nya kita buat PowerPoint atau gimana, Mem? Presentasinya dalam bentuk konten, Reels. Maksimal 2 menit, nggak usah lama-lama. 1,5 menit deh. Oke, kalian bikin penjelasan, listing adalah ini. Terserah mau bikin video lucu-lucu, mau kalian sendiri yang ada di dalam situ, monggo. Yang penting teman-teman kalian mau tahu apa itu listing. Setelah kalian putar video kalian, ya selesai, nanti kalian boleh jelaskan, kalau seandainya masih belum ada yang jelas, kalian boleh jelaskan 1 paragraf lagi yang kalian kasih contoh tadi di luar, di depan kelas. Paham? Jadi kalian kasih penjelasannya dalam bentuk video, konten video, ya, cepat aja kayak Reels, TikTok kayak gitu, tentang apa itu listing, contohnya seperti apa, bikin yang seunik dan yang paling penting adalah paham. Untuk ngetes paham atau enggak, setelah kalian bikin videonya, kalian tanya sama teman kalian, paham nggak dia apa yang kalian sampaikan? Ngerti? Oke? Ya, tanya dulu dia paham nggak sama materi yang kalian sampaikan tuh paham atau enggak? Kalau ternyata dia nggak paham, ya berarti kalian harus pakai cara yang lain, gitu. Materinya dikit-dikit kok. Coba nih, listing aja cuma 1 halaman. Nah, bagaimana cara kalian membuat materi 1 halaman ini dalam 1 konten video, tapi nggak boring, yang asik, dapat dipahami, teman-teman jadi tahu apa itu listing. Oke, clear? Sampai di sini? Dan setelah videonya diputar, sekitar 1 menit atau sampai 1,5, kalian kasih tambahan penjelasan di dalam kelas terkait apa tadi itu? 1 paragraf lagi yang kalian ambil dari sumber yang di luar, yang bentuknya listing, atau yang bentuknya sequence, atau yang bentuknya cause and effect. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, saya mau nanya. Ya, Untuk nguploadnya itu di Instagram pribadi atau di Instagram kelompok ya, Miss? monggo. Kalau masalah uploadnya, monggo kalian nggak apa-apa. Tapi yang penting diputar di dalam kelas. Baik, Miss. Terima Oke, kasih. oke. Ada lagi? Maaf, Mem, izin make sure berarti ini tugasnya untuk minggu depan ya? Iya. Intinya. Tapi semoga sih 6-6-nya semua bisa tampil ya. Harapan saya sih 6-6-nya bisa tampil Oke, Mem. dalam Untuk satu waktu. kan kita niatnya kelas kita mau di Reels IG kelas kita ya, Mem. Nah, itu kita nge-share-nya linknya pas hari H-nya atau dari sekarang-sekarang, Mem? Nanti aja pas hari H aja. Pokoknya dikumpulin dalam 1 laptop, puternya di laptop yang satu aja. Oke? Oke, Mem. Nggak usah ganti-ganti laptop. Anything else? Sudah Ma'am, ya, itu saja ya. Can you give me the book? Oh iya ya, I'll give you. Oke, that's okay. Okay, thank you, ma'am. Tadi apa nama kelas kita ya? Membaca ya. Oke, membaca kritis. File. Dokumen. My back. Membaca. Sudah ya? Tadi tahu ya tentang patterns of paragraph ya? Guys, patterns of paragraph. Halaman berapa tadi? Unit 4. Tapi silakan sebelum kalian ngebahas tentang unit 4, kalau kalian misalnya bingung tentang topik, sentence, dan sebagainya, kalian bisa baca unit 3 dulu. Oke, tapi kalian unit 3 nggak perlu dijelaskan. Yang penting cukup itu untuk your untuk mereview lagi atau merecall lagi tentang apa itu topik, sentence, main idea, dan sebagainya. Oke, guys. Sudah ya? I think that will be all for today. I'll see you next week, inshallah. I'm very excited actually with the
with the short presentation from you, ya. Jadi nggak usah pakai presentasi lama-lama di dalam kelas. Try to make your friends understand just by giving them a 1 to 2 minute video session. Yes, Kartika, please. Reva, yes, please. Mem, maaf tadi saya telat join. Reva. Oh, oke. Terus ini ya, absennya ya? Iya. Oke. Oke, udah ya, udah hijau. Sarah nggak ada Sarah. Sarah udah keluar ya. Berarti Agus sudah. Mahfud. Agus Ya, Mahfud. saya baru join, Mem. Oke. Udah ya, udah hijau ya. Semua. Makasih, Mem. Oke. Okay, then I think that will be all. Thank you very much, guys, for joining. Inshallah, next week I will see you and we'll get to know each other closer. Dan hopefully you can give the best ya di konten tadi itu. That will be all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mem. Yes, you're Thank you, welcome. Mem. Yeah, thank you.